السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena dengan ketakwaan seorang hamba memiliki bekal yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini khutbah bertemakan tentang hikmah di balik musibah dan sikap kepedulian seorang muslim terhadap saudara yang kena musibah. Satu hal yang harus kita ketahui, bahwasanya segala apapun yang terjadi di atas muka bumi ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik sebuah kenikmatan ataupun sebuah musibah dan bencana, semua sudah termaktub di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Dalam surah Hadid ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apapun musibah yang menimpa baik di atas muka bumi ini atau menimpa kalian, kecuali telah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab berupa Lauhul Mahfuz, yang demikian sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka segala apapun yang terjadi di atas muka bumi ini telah jauh-jauh hari, telah jauh-jauh waktu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau menghabarkan dalam sebuah hadits yang sahih, "Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanatin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini kata Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya musibah-musibah yang ada, yang terjadi, bukan semata-mata karena adanya bencana alam, bukan karena adanya geseran bumi dan yang lain-lainnya, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita fahami agar kita memahami benar tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar dan melihat di berbagai macam media, saudara-saudara kita di Cianjur beberapa hari yang lalu, mereka mendapatkan sebuah ujian, mereka mendapatkan sebuah bencana, itu gempa bumi, yang banyak di antara mereka meninggal dunia, banyak korban-korban, bahkan rumah-rumah hancur. Ini merupakan salah satu di antara ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, dalam dunia ini adalah tempat ujian. Ad-dunya darul bala. Dunia adalah tempatnya ujian. Seseorang ketika hidup di dunia pasti dia mendapatkan sebuah kenikmatan dan pasti dia mendapatkan sebuah ujian. Kedua-duanya baik bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam sebuah hadits yang sahih, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzaka illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairun lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairun lah." Kata Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan perkara dan urusannya orang-orang yang beriman. Semua baik baginya, semua urusan orang beriman baik baginya, dan hal ini tidak didapatkan kecuali bagi orang-orang yang beriman. Ketika dia mendapatkan sebuah kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu baik baginya. Dan ketika mendapatkan sebuah ujian, mendapatkan sebuah musibah, dia bersabar, hal itu pun baik baginya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, Allah pasti tambahkan nikmat kepadanya. Ketika mendapatkan sebuah ujian, dia bersabar, dengan bersabar dia akan mengulang banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah di balik musibah sangat besar dan sangat banyak sekali. Yang pertama, menjadikan hal ini sebagai renungan bagi kita semua, introspeksi diri kita semua, karena adanya bencana-bencana yang terjadi di antara lain disebabkan karena dosa dan tangan manusia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir." Apapun yang menimpa kalian disebabkan karena tangan-tangan kalian, disebabkan karena dosa-dosa kalian, dan Allah memaafkan dosa-dosa yang banyak. Kata para ulama tafsir tentang ayat ini adalah di antara sebab terjadinya musibah-musibah yang ada di atas muka bumi ini, di antaranya adalah dengan tangan-tangan manusia, perbuatan dosa manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala sangat hikmah, sangat bijaksana, tidak memberikan ancaman, tidak memberikan hukuman-hukuman yang besar terhadap dosa-dosa mereka, hanya sebagian kecil. Dan Allah wa ya'fu an katsir, maafkan yang banyak dari dosa manusia. Yang pertama, jadikan sebagai introspeksi diri kita, renungan buat diri kita, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah menurunkan musibah bala terhadap diri kita atau masyarakat kita disebabkan karena dosa-dosa kita. Yang kedua adalah hikmahnya agar senantiasa seseorang dia bersabar, karena orang-orang yang beriman setelah mereka mengucapkan kami beriman, jangan harap tidak ada ujian terhadap mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ay yatraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, mereka tidak mendapatkan ujian, padahal mereka, kata Allah, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai macam pahala bagi orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ketika mereka tertimpa sebuah musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ma'asyar muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya ujian dan musibah yang datang kepada diri kita akan menentukan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ridha terhadap hal tersebut atau kita murka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala? Dan ingatlah, ketika Allah menguji sebuah kaum, ini pertanda Allah sangat cinta terhadap kaum tersebut. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhida falahu sukht." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum, Allah akan menguji mereka. Allah akan menguji mereka. Barang siapa di antara mereka yang ridha, yang lapang dada, terima terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, Allah akan ridho kepada mereka. Dan barang siapa yang murka, yang dia tidak terima terhadap hal itu, Allah pun akan murka terhadap dirinya. Maka akan terlihat kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang mendapatkan musibah. Ma'asyar muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa hikmah di antara hikmah-hikmah yang sangat bagus dan yang sangat mulia terkandung dalam berbagai macam musibah-musibah yang menimpa seseorang. Kemudian ma'asyar muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika kita mendengar, kita melihat, kita mendapatkan saudara-saudara kita yang mereka terkena musibah? Yang pertama tentunya adalah bangun kesadaran kita bahwasanya mereka adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara.
al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wa la yahtiruhu. Enggak boleh dia menzaliminya, tidak boleh merendahkannya. Wala yakhdhu, tidak boleh membiarkan dalam keadaan sulit. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Wa man yassara ala mu'sirin yassara lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan saudaranya yang kesulitan, Allah akan mudahkan dirinya dunia dan akhirat. Subhanallah. Sikap kita adalah membantu mereka karena mereka saudara kita, karena mereka juga orang-orang yang beriman yang berhak kita bantu. Bukankah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah perumpamaan, matalul mu'min kal jasadil wahid. Perumpamaan orang yang beriman adalah di dalam kecintaan, di dalam kasih sayang, kamatal jasadil wahid, seperti layaknya satu tubuh. Ketika salah satu tubuh merasakan sakit, maka kita pun akan merasakan sakit. Itu perumpamaan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bangun kesadaran, mereka adalah saudara kita yang berhak kita bantu. Apapun yang kita bisa berikan kepada mereka, baik harta kita, tenaga kita, atau hal-hal yang lain yang bisa kita bantu, agar kita termasuk orang-orang yang masih tergolong saudara sesama muslim terhadap mereka. Yang kedua adalah jangan pernah kita lupa mendoakan mereka agar mereka diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka diberikan kesabaran yang tebal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala cepat menghilangkan musibah yang ada. Karena dengan doa-doa yang kita panjatkan, terutama di waktu-waktu mustajab, bismillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ada di antara doa-doa kita yang makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ambil pelajaran dari mereka dengan ujian yang datang kepada mereka, mengingatkan kita agar kita takut terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, sadar akan maksiat-maksiat yang kita lakukan, tinggalkan segera mungkin, agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan berbagai macam kesulitan-kesulitan kepada kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa sayang terhadap kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan kami yang ketiga adalah bagi teman-teman, bagi saudara-saudara kita yang membawa bantuan ke tempat musibah tersebut, Anda adalah orang yang dijadikan pemegang amanah. Jangan sampai mengkhianati amanah orang-orang yang menuju kepada Anda. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, ayatul munafiqi salasun. Tanda orang-orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, ketika dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia mengkhianati. Wa idza u'tumina khana, ketika diberikan sebuah amanah dia khianah. Jadilah Anda orang-orang yang amanah. Sampaikan amanah tersebut kepada orang-orang yang berhaknya. Jangan sampai ada sebagian orang-orang mengambil kesempatan untuk kepentingan pribadi dengan menggalang donasi dan semacamnya. Ingat, meskipun orang-orang memberikan donasi tidak mengetahui, Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Allah Maha mendengar, Al-Alim, Allah Maha mengetahui, Al-Basir, Allah Maha melihat apa yang Anda lakukan. Jadilah Anda orang-orang yang amanah dengan Anda memberikan sebuah bantuan melalui diri Anda kepada orang yang kena musibah. Allah Subhanahu wa taala memberikan paling besar terhadap diri Anda. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan seperti orang-orang yang melakukannya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, jagalah amanah
jagalah diri anda jangan sampai menjatuhkan kepada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya tidak akan pernah ada keberkahan bagi orang-orang mengkhianati harta bantuan terhadap orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita kena musibah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar terhadap diri mereka dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina wa fiqhum ma tuhibbu wa tarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.